Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas soal peringatan darurat yang beredar hari ini. Ada apa sebenarnya ya? Kita akan segera membahas videonya satu persatu. Dan tidak lupa untuk memberikan opini kita tentunya. Kita akan segera membahas peringatan darurat. Apa kabar RUU perampasan aset? Kalian semua diam. Aku percaya kalian demo bukan demi rakyat. Oke, ini salah satu tweetan dari orang yang mulai paham ya. Indonesia darurat, tai. Saya siap menjadi orang yang dikatakan bodoh, pelongo-pelongo karena mendukung Presiden Joko Widodo beserta anak-anaknya menjadi kepala daerah. Ya. Sebuah negara dikatakan dalam bahaya atau darurat apabila ada kejadian perang atau krisis. Ya, kenapa Pak Joko? Darurat tuh, Indonesia baru kayak gini udah bilang darurat gitu. Sama hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Yang menyusun dan memutuskan adalah MK. Menyusun memutuskan adalah MK. Buat rapat adalah DPR. Disalahkan si tukang kayu Pak Jokowi. Parah sih. Yang merapatkan adalah DPR. Dan yang disalahkan adalah tukang kayu. Ya kan? Saya rasa terlalu berlebihan kalau kita mengatakan Indonesia dalam kondisi darurat hanya karena meloloskan. Nah kan, gimana teman-teman? Anak dari Presiden Joko Widodo untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Kalaupun anak Presiden Joko Widodo diizinkan untuk maju Pilkada ke depannya, bukankah ini menjadi kesempatan emas bagi anak-anak muda ke depannya untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dan juga wali kota? Ini menunjukkan kesetaraan. Ini menunjukkan kesempatan yang sama untuk mengabdi kepada negara. Yes, teman-teman. Next. Dari sini kita lihat ada sekelompok orang yang ingin gulingkan Presiden Jokowi. Terlihat sejumlah mahasiswa minta yang orasi agar turun dari orasi. Hari ini kalian sepakat bahwa hari ini kita ingin melaksanakan Jokowi Dodo. Nah, lengsarkan Jokowi kan ujung-ujungnya. Kita laksanakan Jokowi Dodo hari ini. Hari ini Ditunggangi teman-teman. Padahal beliau sebenarnya bisa langsung membalas melalui kekuasaannya. Tapi beliau memilih membisu. Kalau menurut agama, ini ilmu kesabaran tingkat tinggi, ilmu ikhlas terbaik. Kalau Jawa, posom bisu. Bayangkan seorang presiden pemimpin sekaligus panglima tertinggi Republik Indonesia yang sah sesuai undang-undang menjadi presiden. Pernah didudukan di kursi kecil mirip kursi kupas sekolah dasar oleh seorang yang hanya ketua partai dan di video langsung oleh anaknya. Belum cukup, beliau selalu dijadikan lelucon di setiap rakernas partai tersebut. Mirisnya semua ikut menertawakan dan bertepuk tangan. Masih kurang puas, lelucon itu di-share di publik dan dipertontonkan oleh rakyat. Seolah-olah ketua partai itu memperlihatkan, nih loh hebatnya aku dan partaiku bisa ngomong sesukaku ke presidenku. Nggak puas kalian? Tahun 2023 Pak Jokowi minta sahkan RUU perampasan aset ke DPR, tetapi DPR tidak mau. Tapi mahasiswa tidak ada yang mendukung dan peduli Pak Jokowi. Nah, mahasiswa kenapa sekarang mahasiswa seperti ini? Jokowi jadi saksi nikah Thorek Halilintar tapi tak hiraukan demo mahasiswa. Ketua BEM Unpad kurang ajar. Sekarang giliran nggak datang demo disebut nggak peduli. Lantas kalian dulu kemana mahasiswa? Andai dulu mahasiswa dukung sahkan RUU perampasan aset, pasti koruptor akan sengsara. Teman-teman ya. Akhirnya setelah MK mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, Partai Banteng bisa mengusung calonnya sendiri di Pilkada Jakarta. Dengan demikian, putusan tersebut membuat hati para petugas Partai Banteng dan hati para anak abah menjadi berbunga-bunga mirip bunga bangkai. Sampai-sampai MK yang belakangan ini dorang sebut dengan mengatakan Mahkamah Keluarga, sekarang dorang sudah sebut dengan mengatakan Mahkamah Konstitusi. Bahkan ada yang menyebut mahkamah keren dari mega keluarga.
Jadi dapat dipastikan beberapa hari ke depan ini para petugas Partai Banteng dan para anak abah tidak akan melakukan aksi demo bayaran di KPU demi memperebutkan nasi bungkus. Tapi catatan dari para anak abah, aksi demo tersebut akan dilakukan jika Partai Banteng tidak mengusung Abah Yohanes. Lalu pertanyaannya, apakah Partai Banteng akan mengusung Abah Yohanes? Karena kalau mau diperhatikan, Partai Banteng memiliki petugas-petugas yang hebat, seperti Opung Pandanababan, Megawati, Hasto, dan masih banyak lagi. Lalu apakah Partai Banteng mau mengabaikan petugas-petugasnya yang hebat demi sang pelopor bambu mesum? Jadi mari kita tunggu tanggal mainnya dari gelombang Megatrust. Karena inti dari dorang punya pemikiran, selagi suatu lembaga mengeluarkan kebijakan yang merugikan dorang punya langkah politik seperti pemilu kemarin, maka lembaga tersebut akan dicap sebagai lembaga yang jelek. Tapi selagi lembaga tersebut mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan dorang punya langkah politik seperti undang-undang pilkada saat ini, maka lembaga tersebut akan dipuja-puji bagaikan dewa banteng dan dewa unta. Jadi poinnya, semua kebijakan di negara ini harus diambil berdasarkan dorang punya keinginan yang menguntungkan dorang punya langkah politik. Karena kalau tidak, maka nama lembaga tersebut akan jelek mirip wajah banteng di cipok moncong unta. Ribut soal putusan MK dan DPR soal pilkada, apa sudah paham? Badan Legislasi DPR RI telah selesai melakukan revisi undang-undang tentang pilkada. Banyak pihak yang tidak sepakat karena DPR dianggap tidak mengindahkan putusan MK yang telah merevisi terlebih dulu undang-undang pilkada. Sini Dekamin kasih paham. Katanya ada upaya untuk melawan kota kosong dari Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Faktanya justru ada partai yang menargetkan melawan kota kosong di 12 daerah. Siapa itu? Googling deh. Katanya MK membatalkan keinginan kota kosong dengan mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU/22/2024 yang menurunkan ambang batas yang tadinya 20% menjadi 6,5% sampai 10%. Faktanya, MK memerintahkan supaya partai non-parlemen bisa mencalonkan gubernur dan memberi ambang batas. Katanya DPR ingin menganulir putusan MK. Faktanya, aturan yang ditetapkan DPR ini sangat tepat. Selain tetap mengakomodir putusan MK dan keinginan partai yang tidak lolos ke parlemen, teman-teman, putusan MK menyebutkan bahwa ambang batas itu bersifat open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang kewenangannya ada di DPR, bukan di MK. Jadi sudah jelas ya, gak ada masalah soal aturan. Masalah ini dibuat-buat oleh partai politik yang merasa ingin tetap tampil sebagai pemenang. Singkatnya, ini bukan masalah rakyat, melainkan masalah partai. Jangan terkecoh. Bukan masalah Ribut rakyat. Jika tuntutan kita tidak didengar, suara kita diindahkan, kita akan bakar beliau. Kita akan bakar istana bila perlu. Adalah poster politik dinasti Jokowi sebagai simbolik bahwa kita tidak akan kalah, rakyat akan melawan, saya akan bakar. Bakar. Mereka bilang rakyat tidak boleh bicara. Sekarang Pak Jokowi Miris. bersama rakyat yang hadir hari ini dan 270 juta rakyat Bakar yang Jokowi. berdemo di Semarang, di Solo, di Bandung, di Jakarta, di Lampung, di Kebumen, di Cilacap, di Papua, di Aceh, di Medan. 2 tahun yang lalu saya melakukan pembakaran alma mater adalah bentuk kekecewaan saya terhadap Presiden Jokowi yang katanya alumni kampus kerakyatan, yang katanya alumni UGM tapi tidak memperjuangkan rakyat. Adalah teman-teman ya. Coba bilang di depannya langsung. Habis pikir teman-teman ya. Nggak habis pikir. Orang kuliah hanya untuk akhlaknya jadi seperti itu. Mending aku nggak kuliah, lulusan SMA saja teman-teman. Malahan aku sekarang bersyukur ya. Kalau melihat kapasitas mereka seperti itu. Sudahlah teman-teman ya. Kalian bebas memberikan opini dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.